Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Anda semua? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah kembali menyehatkan kita semua ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk berdoa dan melakukan religi pagi dulu. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita di tema 6, subtema 1 dalam muatan IPS. Pembelajaran ini anak-anak bisa lihat dalam pembelajaran ketiga dan pembelajaran keempat. Kita sudah pernah membahas materi tentang sumber daya alam. Hari ini kita akan bahas kembali sedikit bahwa sebagai negara agraris, wilayah Indonesia dapat ditumbuhi berbagai tanaman pertanian dan perkebunan. Tanaman tersebut dapat tumbuh dengan subur jika dirawat dengan baik dan ditanam di lingkungan yang baik. Nah, ini adalah lingkungan yang sesuai untuk tanaman sesuai dengan wilayahnya. Ada pegunungan ya, anak-anak pasti masih ingat bagaimana ciri-ciri pegunungan, ciri-ciri pantai, dan ciri-ciri dari dataran tengah dan dataran rinding. Nah, di sini terdapat ciri-ciri yang cocok untuk jenis tanaman di daerah tersebut. Misalnya di daerah pegunungan, yaitu lebih dari 500 meter, lebih cocok untuk tanaman teh, tanaman karet, tanaman kentang, pohon kina, dan wortel. Atau mungkin di daerah dataran rendah cocok untuk tanaman mangga, tanaman kedelai, tanaman padi, tanaman jagung, dan kayu jati. Begitupun juga dengan daerah-daerah lain. Misalnya daerah pantai yang cocok untuk menanam pohon kelapa, tanaman bakau, pandan pantai, ataupun cemara laut. Dan yang terakhir adalah dataran tinggi. Ya, dataran tinggi biasanya ditanami brokoli, wortel, kol, kentang, dan apel. Karena memang daerahnya cocok untuk dataran tinggi, yaitu udaranya dingin dan tanahnya subur. Semua potensi sumber daya alam itu memiliki hubungan dengan lingkungan. Artinya, mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat juga sesuai dengan lingkungan atau bentang alamnya. Nah, sehingga lingkungan mempengaruhi sumber daya alam yang dihasilkan dan mata pencaharian masyarakatnya. Misalnya, lingkungan daerah pantai biasanya menjadikan masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Nah, ini adalah pembagian dari sumber daya alam. Anda pasti masih ingat bahwa sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui pastinya dia tidak akan habis ya, meskipun digunakan terus-menerus. Misalnya ada air, tanah, udara, hewan, serta tumbuhan. Kenapa bisa seperti itu? Karena akan terus bertumbuh. Misalnya hewan yang diternakan, maka akan menghasilkan anak kembali dan terus-menerus sehingga tidak akan habis. Begitupun juga dengan tumbuhan. Tumbuhan yang dikembangbiakan, dirawat dengan baik, maka akan tumbuh subur, kemudian memiliki anak kembali ya, memiliki tumbuhan-tumbuhan kecil, kemudian besar dan akhirnya terus bertumbuh. Nah, kondisi inilah yang disebut sebagai sumber daya alam itu tidak akan habis. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, ini kebalikan dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui tadi. Artinya, dia akan habis jika digunakan terus-menerus. Misalnya, batu bara, ada emas, ada perak. Jadi, kalau misalnya tidak sayang-sayang, ya digunakan terus-menerus, maka lambat laun sumber daya alam itu akan cepat habis. Nah, di sini Ustazah memperlihatkan beberapa jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, ya, pemanfaatannya dalam kehidupan kita. Misalnya minyak bumi. Nah, ini biasanya dimanfaatkan sebagai bahan bakar pesawat terbang, sebagai bensin, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga nikel yang dimanfaatkan sebagai bahan pelapis besi agar tidak mudah berkarat. Ada juga marmer yang biasanya dipakai sebagai bahan bangunan rumah atau gedung.
dan beberapa jenis sumber daya alam lain seperti biji besi, kemudian belerang, dan grafit. Nah, sumber daya alam itu merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, dan jika digunakan terus-menerus maka akan cepat habis. Inilah yang mengharuskan kita untuk menggunakan sumber daya alam itu secara perlahan ya, tidak boleh boros. Nah, Ananda, sampai di sini Ananda sudah cukup mengingat ya materi-materi kita tentang sumber daya alam. Nah, hari ini kita akan lakukan latihan. Latihannya silakan Ananda melihat di halaman 29. Di situ ada soal nomor 2, 3, dan 4. Ananda kerjakan dengan baik ya, sembari mengingat materi tentang sumber daya alam ini. Semangat mengerjakan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal,